jalan-jalan Mbak di toko depan itu ada toko baru buka, jualan baju, itu bajunya bagus-bagus di situ Mbak. Tadi itu dia lihat baju, asal aku aja kalau ngawin Mbak, cuma ternyata alarmnya itu bunyi, jadi saya baru ingat kalau hari ini tuh ada konseling gitu Mbak. Alhamdulillah ya kalau ingat. Iya, untung bunyi tadi Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nataya sebagai aktivis yang bertugas pada hari ini yang nantinya akan membantu Simbang yang menjadi pasien Saya Mbak. yang membantu mengelola makannya sesuai dengan kondisi bahan nantinya. Gitu. Kalau boleh tahu dengan Simbang siapa nggih? Saya Mbak Kirana, adik saya. Oh iya, saya Ida. Adik kandungnya nggih? Iya, adik kandung. Gitu. Sebelumnya untuk surat rujukan dari Indonesia apakah dibawa? Ini harus bawa surat rujukan juga ya Mbak? Bawa deh. Udah saya titipin, padahal suami itu sering bilang Mbak suruh dibawa, kamu nggak dibawa di mana Saya nggak bawa taruhnya? tas loh Mbak. Coba dicek dulu barangkali keselip itu. Ya suruh pulang aja ya Mbak ya, suruh habis. Dia kan seharusnya kalau konseling bisa dibawa nih. Oh iya, ini kalau nggak bawa pulang apa gimana ya Mbak? Ada nih saya terbawa nih, makanya jangan lupa nih mampir Mbak. Saya tuh suka lupa. Alhamdulillah nih kalau dibawa. Iya. Ini coba saya baca-baca dulu ya. Nah ini kebetulan ada minuman bisa diminum dulu. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ini saya lihat atas nama Simbang Kirana ya. Oke. Umur 67 tahun, perempuan, di sini pendidikan, berat badannya 100 cc, alhamdulillah normal ya. Alhamdulillah. Tapi di sini ada catatan medis bahwa Simbang itu didiagnosis diabetes mellitus. Oh, diabetes mellitus itu apa itu Mbak? Diabetes mellitus itu penyakit kencing manis Mbak. Jadi karena gula darah Simbang, maaf masih dikatakan tinggi. Oh iya, saya kemarin sempat dikasih tahu sama dokternya itu Iya. yang manis-manis gitu. Kayak namanya yang tinggi gitu Ya Mbak. itu kadar gula darahnya yang tinggi. Oh, gula darah. Oke, untuk selanjutnya akan melakukan proses konseling selama kurang lebih 30 menit. Ngobrol ini 30 menit gitu Mbak. Apakah Simbang keberatan atau barangkali ada kegiatan? Enggak Mbak, saya ini free hari ini. Iya. Kosong. Saya insya Allah baru jangan lama-lama ya Mbak. 30 menit aja. Apa 30 menit? Sebelumnya saya izin tanya kalau Simbang itu biasanya di rumah makan apa aja? Oh, kalau yang manis gitu ya Mbak, itu saya cuma teh sih itu biasanya, teh manis aja. Dia cuma bilang teh aja tapi enggak Mbak. Enggak, dia tuh sering makan manis Mbak, pagi, siang, sore, pokoknya setiap hari sepanjang hari Mbak, dia tuh sering banget. Seperti apa misalnya? Terus misalnya tuh keripik, nah keripik tuh sering Mbak, kalau saya pergi keluar tuh dia tuh suka nitip gitu Mbak, keripik yang manis-manis gitu loh Mbak. Singkong begitu nggak? Iya, yang dibumbuin gitu, yang manis rasanya. Enggak Ya banyak, kan? Mbak. Dikit saya itu makannya itu karena Kita tapi nitip terus Mbak, gimana tuh Mbak? Kalau sedikit sudah bagus, tapi kalau misalkan sedikit tapi sering nanti kan jadinya banyak nih. Nah itu alangkah lebih baiknya kenapa bisa dikurangi gitu, biarkan dari kurangnya nanti juga tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah gitu. Nah ini kebetulan saya ada contoh makanan yang sudah diberi Simbang, mohon maaf ada yang perlu saya bantu? oh itu saya boleh minta minum lagi nggak Mbak? Haus banget. Itu juga ya Mbak, saya mau ngasih tahu kalau dia tuh kayak gitu kenapa ya Mbak, sering banget kayak haus, terus nanti udah sering banyak minum dia tuh pengen kamar mandi gitu loh Mbak, pengen pipis gitu. Kalau saya ajak jalan juga sering banget di jalan tuh minta turun pipis dulu gitu, bahkan saya ribet ya Mbak ya kayak pada ngajak tuh gitu. Tapi itu sering kan Mbak, sesekali ada apa-apa di jalan itu bisa 3 kali gitu Mbak. Iya ini kebetulan saya masih ada minum lagi. Oh, iya. Ya, ini Terima kasih ya Mbak. Baik-baik. Nah, kenapa tuh Mbak kayak gitu ya Mbak? Nah ini sebelumnya Simbang merasa sering pipis, sering haus gitu ya? Iya. Sering lapar juga nggak? Ya, lapar, capek itu juga. Iya, kalau misalkan Simbang merasa sering haus, sering pipis, sering lapar, itu patut diwaspadai ya, karena nanti takutnya mengarah kepada diabetes mellitus tadi. Karena beberapa tanda dari diabetes mellitus bisa seperti tadi. Jadi patut di antisipasi gitu. Jadi dari segi makanan tadi sebaiknya juga diatur pola makannya.
dihindari itu kayak gimana? Nah, ini kebetulan saya ada contoh menu. Nanti saya ingin menjelaskan ya. Di sini ada makanan yang sebaiknya dihindari, kayak misalkan tadi keripik singkong ya. Jadi kan sebetulnya Simba sudah menjelaskan kalau suka singkong kita yang goreng, suka es teh juga ya. Teh manis, nanti sebaiknya dikurangi gitu ya. Terus untuk nasi kira-kira Simba sukanya seperti apa? Oh kalau nasi saya sukanya yang anget gitu ya mbak, yang panas. Iya, baru matang biasanya malah lebih enak gitu mbak. Iya, lebih enak Iya. gitu mbak. Nah, ini saran saya ke depannya bisa dikonsumsinya saat dalam keadaan dingin saja gitu. Harus dingin dulu gitu Oke, lebih baiknya seperti itu supaya nanti kadar gula yang di dalam nasinya itu juga tidak terlalu tinggi. Oh iya. Selanjutnya juga sebaiknya menghindari ada donat maupun makanan-makanan manis yang seperti kabar-kabar. Tapi kok ini gambarnya banyak banget ya mbak yang harus dihindari, kan dia kasihan ya mbak udah tua, terus ini nggak boleh, terus ini nggak boleh, ini nggak boleh, terus nanti dia makan apa mbak? Terus kasihan gitu mbak, dia udah tua, nanti banyak yang nggak boleh dia makan, kasihan mbak, nanti nggak mau makan. Kebetulan nih udah saya belum selesai. Belum selesai loh, saya tahu. Oke, ini saya lanjutkan Saya deh. lanjut. Di sini ada menu yang sebaiknya bisa dikonsumsi Simba juga menjadi alternatif pengganti dari makanan-makanan yang dihindari tadi. Kayak misalkan bisa dialihkan Simba mengonsumsi brokoli gitu ya. Nanti bisa dimasukkan ke sayur sop gitu. Kan kalau misalkan siang yang makan seger-seger itu kan enak ya. Nah, terus di sini Simba bisa mengonsumsi buah. Nah, dalam buah itu kan kandungan vitaminnya juga bagus ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa menu yang nanti bisa menjadi alternatif. Tapi saya nggak suka ini mbak yang ini. Itu gimana mbak? Kalau boleh tahu Simba biasanya dikonsumsi olahannya seperti apa? Oh, biasanya kalau yang masak dia itu biasanya digoreng itu saya Iya, nggak suka, soalnya Mbak. dia sukanya digoreng-goreng gitu. Iya, itu nggak suka. Oh, kalau untuk digoreng sebaiknya bisa dikurangi ya supaya nanti bisa mengontrol gula darahnya juga. Nah, nanti bisa dialihkan ke direbus gitu. Kalau misalkan direbus tambahin garam itu kan enak ya. Nah, nanti bisa menjadi solusi buat makanan di rumah. Gitu. Berarti dikasih garam dikit-dikit nggak apa-apa Nggak mbak? apa-apa, Oh, direbus saja. oh iya. Nanti tak coba dicit-dicit ya mbak. Kamu bantu masakin loh. Iya, nanti saya bantu mbak. Saya bantu rebus kasih garam berarti dikit nggak apa-apa ya mbak? Nggak apa-apa, nanti dibantu ya. Oh iya. Dan dari rekomendasi saya ini kira-kira apakah Simbah berkenan? Oh iya, ya Iya. kita coba mbak. Ini sudah sesuai ya sama Simbah kira-kira Iya. kedepannya menjadi Iya. seperti ini. Iya mbak, ini bisa ada di pasar juga kok ini. Iya. Bisa dicari. Alhamdulillah, nanti bisa diterapkan ya. Iya. Kalau di Terus ini rumah- boleh dibawa pulang nanti mbak? Boleh, boleh Oh, nanti boleh. saya kasih ini filenya. Oh iya. iya, makasih. Iya. Oh iya, kebetulan saya juga izin tanya mengenai konsumsi obat. Kira-kira dari Mbak Kirana konsumsi obat buatan nggih? Oh kalau di rumah enggak sih mbak, saya nggak ada konsumsi obat. Itu kalau untuk aktivitas biasanya di rumah ngapain aja Mbak? Oh kalau di rumah saya sukanya nonton TV mbak, dangdut itu di Indosiar itu saya suka banget itu. Terus biasanya saya seringnya apa ya, dengerin wayang gitu sambil duduk kayak teater-teater gitu nggih? Iya, terus ada itu anaknya dia ini Iya, main, biasanya karena sama saya ART tahu. itu loh mbak, di Iya. depan rumah itu biasanya itu saya lihat anaknya dia, biarin saya sendiri, terus ke pasar ya paling ya. Iya, suka Iya. saya antar ke pasar bareng Iya, naik gitu motor mbak. itu sebelah itu loh mbak, kan sebelah rumah saya itu deket mbak. Tapi kalau jalan tuh ketemu Pak RT itu loh. Iya, dia suka nyegat, apalagi sama si Mbak ini kalau ngobrol panjang banget ya. Iya mbak, jadinya naik motor. Iya. Gitu. Iya. Ya, dari cerita Simbah nih saya rasa Simbah sudah mau beraktivitas ya, sudah bagus. Ya, karena kan belum tentu Simbah-Simbah itu mau beraktivitas ya. Iya. Tetangga saya itu loh mbak, itu seharian tuh duduk terus loh mbak, disuruh sini sini loh nggak mau nih. Iya, dia udah bosan nyuruh anak-anaknya terus kayak dia udah pengen duduk di kursi aja tuh. Nah, nanti kedepannya karena Simbah kan sudah mau beraktivitas nih, tapi masih kurang satu. Oh apa itu mbak? Nah, Simbah ini masih sering diantar gitu nggih. Nggih. Nah, nanti kedepannya
bisa mulai terbiasa olahraga ringan kayak jalan di sekitar rumah. Tadi kan ada Simbah yang saya duduk ya, itu bisa diajak nanti sambil ajak sama cucu, sama ibu, nah, nanti bisa jalan bareng sekitar rumah atau ke pasar juga jalan. Sebenarnya kok kalau ke pasar jalan kasihan Mbak, dia tuh udah tua gitu, masa suruh ke pasar jalan, terus pasar tuh kan gede ya Mbak ya, terus nanti belum beli daging, belum beli sayur, belum beli ketumbar, bawang merah, bawang putih, kan itu banyak ya Mbak, muter-muter. Terus kalau jalan kasihan Mbak, dia udah tua, gak setuju saya kalau kayak gitu. Memang sebelumnya untuk saran saya tadi bisa diterapkan mulai sedikit-sedikit dulu, tidak apa-apa. Tujuan saya tuh supaya Simbah itu lebih bugar, lebih sehat, supaya tidak mudah lemas. Ini kalau boleh tahu Simbah, apakah merasa sering lemas? Iya Mbak, kadang tuh jalan ke pasar, misalnya belum nyampe pasar itu udah di Pak RT tuh, terus saya udah lemas, capek Mbak, ada. kasihan. Iya, Nah, sampai kaki saya ini pegal terus gitu. Nah, itu mungkin nanti dari segi pola makan dan aktivitas bisa diperbaiki lagi gitu. Tapi nggak langsung ke pasar gitu, bisa Mbak? Bisa. Soalnya kasihan. Ya, tidak apa-apa, nanti deket-deket dulu gitu. Oh, Oke, oke. Pelan-pelan, tidak apa-apa. nanti tak coba ya Mbak, dikit-dikit. Terus ini apa, habis ini kita mau bahas apa lagi nih ya Mbak? Iya, terus tadi Mbaknya bilang 30 menit kan ya, ini kok lama banget ya Mbak? Belum beres apa lagi yang mau dibahas ya Mbak? Nah, ini kebetulan tinggal kesepakatan saja nih. Oh, Ini sudah berhenti? Ini Oh. dari tadi yang saya sampaikan, boleh diulang nih Mbak, tadi apa saja yang saya sarankan? Oh, yang disarankan tuh tadi kurangi yang manis-manis gitu Mbak, yang nggak boleh sering-sering gitu ya Mbak. Terus habis itu jangan digoreng kalau maem, Iya. Bisa dialihkan. kalau yang direbus Iya, gitu. betul. Terus nasinya dinginkan dulu ya, gitu ya Mbak, dinginin dulu Iya. gitu. Terus jalan tadi Nah, iya, kita jalan. nanti tak ajak Mbak Samirah itu, tetangga saya itu yang duduknya terus itu namanya Samirah itu. Oh Iya. Jadi saya nanti bantu untuk masak yang direbus itu ya Mbak, Oh. boleh kasih garam sedikit. Iya. Terus kalau dia nitip berarti saya harus nolak ya Mbak? Kalau dia nitip keripik itu gimana Mbak? Ya. Saya tolak aja. Ya, kalau lebih baiknya bisa dikurangi saja, Oh, dibatasi. dikurangi. Oke. Biar nanti Simbah juga ke depannya gula darahnya lebih stabil gitu ya. Ya, tak kurangi ya Mbak, nanti kalau udah kebiasa tuh kalau misalnya nggak makan, saya nggak makan gitu. Nah, Iya, ya. bagus. Nah, ini tadi saya rasa Simbah juga sudah paham ya. Nah, Terus kita besok kesini lagi atau gimana nih Mbak? Ya, untuk jadwal konseling kedepannya dilaksanakan 2 minggu lagi ya. Oh, 2 minggu lagi. Ya, nanti bisa kesini lagi dan saya berharap semoga Simbah bisa menjalankan komitmen ini ya. Dan saya mendapatkan kabar baik, sekaligus Simbah juga lebih semangat dalam menjalani rekomendasi saya Ya, gitu. nanti Iya. tolong ingetin Ya, Iya, saya pas tolong menerangkan ingetin, juga ya. ya Mbak, saya Iya. juga suka sibuk jadi saya nggak inget jadwal, nanti saya akan alarm juga.